Halo, perkenalkan nama saya Winnie Roman Prisau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat daftar isi secara manual dan secara otomatis. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah makalah, di mana pada bagian daftar isinya ini saya kosongkan. Daftar isi biasanya dibuat pada saat selesai pembuatan sebuah makalah atau proposal. Pada daftar isi yang dibuat secara manual ini, biasanya kita ketik pokok bahasanya satu persatu. Oke. Yang pertama, kita pilih dulu. Pertama kita pilih paragrafnya, justify, lalu kita ketik pokok bahasanya, dimulai dari kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3-nya penutup, kemudian daftar pustaka. Oke, selanjutnya pada bagian subbabnya. Subbabnya ini kita bisa menggunakan penomoran. Untuk bagian pendahuluan biasanya dimulai dengan satu titik kan. Mulai dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penulisan. Lalu pada bagian pembahasan dimulai dengan 2 titik kan. Karena saya sering menggunakan format penomoran itu, maka format penomorannya ini sudah ada dalam Numbering library-nya saya. Jika tidak ada, kita bisa membuat format penomoran yang baru. Dengan cara kita pilih format penomoran yang biasa, lalu kita pilih define new number format, dan kita ketik 2 titik. Jangan lupa untuk hapus tanda titik pada depan angka 1 ini. Oke. Secara komputer, perkembangan komputer. Selanjutnya pada bab 3, subbabnya dari bab 3 ini biasanya menggunakan 3 titik kan. Simpulan. Oke, selesai. Selanjutnya kita atur dulu. Posisinya dengan cara kita blok bab 1, kita tahan kontrol, kita blok lagi bab 2, kemudian kita blok lagi bab 3, lalu kita atur menggunakan first line indent dan hanging indent. Kita perkirakan saja posisinya di sini, lalu kita letakkan kursor pada bagian samping titik 2 ini, lalu kita klik tab. Begitu juga pada bab 2, kita klik tab, dan pada bab 3 kita klik tab. Jangan lupa untuk kita atur juga bagian subbabnya. Caranya masih sama, kita blok subbabnya, lalu kita tahan kontrol seperti ini. Lalu kita atur first line indent-nya sama rata dengan pendahuluan ini. Hanging indent-nya kita atur di sini. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita bold. Kita bold kata pengantar, kita blok dulu, lalu kita tahan kontrol. Lalu kita blok juga bab 1, 2, bab 3, dan pustakanya. Lalu kita klik pada icon bold seperti ini. Selanjutnya untuk kita atur titik-titiknya itu dengan cara kita blok dulu
lalu kita menggunakan tabulasi left tab, kita atur left tab-nya misalnya di sini. Kemudian kita pergi ke menu layout, kita pilih paragraph setting, kita pilih tabs, lalu alignment-nya kita pilih left juga, leader-nya kita pilih angka 2, lalu kita klik set. Kemudian kita perkirakan nomor halamannya, misalnya kita mau ketik di, lalu kita pilih alignment-nya kita pilih right, leader-nya kita pilih non, lalu kita klik set, dan oke. Kemudian kita letakkan kursor pada bagian depan kata pengantarnya. Jangan lupa untuk icon bold-nya kita nonaktifkan dulu. Dan kita klik spasi dan kita klik tab. Kemudian kita tab lagi untuk kita tulis nomor halamannya. Kan menggunakan angka Romawi. Daftar isinya juga sama seperti kata pengantar tadi. Kita spasi, kita tab lagi. Kemudian untuk bab satunya ini kita tidak perlu menggunakan nomor halaman, kita pakainya di subbabnya saja. Kita spasi, kita tab lagi. Lalu kemudian bagian sejarah komputernya ini juga. Dan lihat dulu halamannya ya. Sejarah komputernya di halaman 2, perkembangannya di halaman 3. Yang ini tidak pakai bold. Halaman 3, kesimpulannya ada di halaman 10. Tab lagi di halaman 10. Nah, 10. Seperti ini. Ini merupakan contoh jika kita menggunakan daftar isi secara manual. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Yang pertama, kita klik dulu pada keyboard Ctrl F. Ini muncul navigasi. Navigasi ini memudahkan kita untuk melihat atau mengontrol kita sudah sampai pada halaman berapa. Pada daftar isi otomatis ini kita tidak perlu mengetik pokok bahasanya satu persatu lagi. Jadi kita hanya mengejanya lalu kita masukkan masing-masing bagiannya pada heading keberapa. Jadi yang pertama yaitu kata pengantar. Kata pengantar ini kita blok, kita masukkan pada heading 1. Pilih modify. Oke, di sini. Oke, sudah sesuai. Jangan lupa kita atur dulu line spacing-nya, yaitu before after-nya 0. Line spacing-nya 1,5 lines. Oke. Selanjutnya pada bagian daftar isi. Daftar isi ini masuk pada heading 1. Kita atur dulu ini, lalu kita atur spacing-nya 0,5.
1,5 lines. Oke. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan ini masuk dalam untuk ini kan seperti ini. Kita ketik titik 2 lalu kita spasi dan kita delete. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok. Kita pilih heading 1. Modify. Oke, formatnya juga sudah sesuai. Kita atur dulu spacingnya di line spacing option. Spacingnya menjadi 1,5 lines. Oke, seperti ini. Kita letakkan di sini. Lalu bagian latar belakang ini masuk dalam heading 2. Pilih modify, lalu kita pilih warnanya automatic, ukuran hurufnya 12, jenisnya Times New Roman, oke. Lalu kita buat penomorannya 1.1. Jangan lupa kita atur line spacingnya juga. Dan ini oke. Kita buat dan kita atur. Sudah, kemudian rumusan masalahnya menjadi masukkan dalam heading 2. Kita modify, kita pilih automatic. Oke, ini sudah sesuai. Selanjutnya kita pilih, kita atur penomorannya dulu. Ini menjadi 1.2. Oke, kita atur line spacingnya menjadi 0. Ini menjadi 1,5 lines. Oke, jangan lupa untuk kita bold. Atur juga ini hanging indent dan first line. Lalu untuk tujuan penulisan juga blok kita masukkan dalam heading 2. Kita modify ini sesuai. Kita pilih justify, kita buat penomorannya menjadi 1.3. Kita atur dulu hanging-nya. Oke, ini sudah muncul dalam navigasi ya. Selanjutnya masuk pada bab kedua. Kita spasi dulu, 2 spasi, lalu kita delete. Bab 2 ini masuk dalam heading 1. Oke. Kita atur dulu line spacingnya. Pada line spacing option in
PT 1,5 lines. Kemudian klik OK. Selanjutnya pada secara komputer masuk pada heading 2. Sini lalu kita buat lagi penomorannya tadi 2.1 kan. Jangan lupa untuk kita atur juga line spacingnya 0, 1,5 lines. Oke. Kita atur juga hanging indent dan line indentnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya oh iya, kita lupa bold di bagian pembahasan. Nah, kita bold dulu seperti ini. Lalu kemudian pada 2.2 ini sebabnya lagi kita masukkan pada heading 2. Paragrafnya justified, kita buat ulang penomorannya yaitu 2.2. Kita pilih set numbering value. Oke, seperti ini. Lalu kita atur di sini. Jangan lupa kita atur juga spacingnya. Ini menjadi 0 PT. Ini menjadi 1,5 lines. Kemudian OK. Sudah jadi. Selanjutnya jangan lupa kita bold. Kita bold dulu. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya pada bagian 3, bagian penutup ini kita blok, kita masukkan pada heading 1. Kita atur indentnya, kita atur paragrafnya, line spacingnya menjadi before afternya ini menjadi 0, line spacingnya menjadi 1,5 lines, kemudian kita klik OK. Lalu pada bagian subbabnya yaitu kesimpulan, kita masukkan pada heading 2. Kita pilih paragrafnya justified, kita buat penomorannya yaitu 3.1. Kita atur dulu hanging indentnya dan first line indentnya. Lalu jangan lupa kita bold. Oke, dan kita atur line spacingnya juga. Before afternya menjadi 0 PT. Line spacingnya menjadi 1,5 lines. Kemudian kita OK. Dan yang terakhir bagian daftar pustakanya ini masuk dalam heading 1 juga. Kita atur juga left indentnya agar sama rata nanti di tengah posisinya. Kita atur juga line spacing optionnya. Line spacingnya 1,5 lines. Before afternya 0 PT. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita pergi pada bagian daftar isi. Bagian daftar isi ini kita klik enter, kita pilih justified. Jangan lupa kita nonaktifkan dulu icon boldnya, lalu kita pergi ke menu references, kita pilih table of contents, lalu kita pilih bagian yang ke pertama ini, automatic table 1. Nah, secara otomatis daftar isinya akan seperti ini. Untuk bagian contents-nya ini kita hapus dulu. Bagian ini seharusnya tidak perlu ya.
masukkan dalam hidung. Ini tetap normal ya. Kita edit dulu ini menjadi justify. Lalu ini kita pilih satu. Lalu ini juga pilih nomor 2. Jangan lupa kita mengaktifkan dulu boldnya. Kita atur dulu indent seperti ini. Setelah itu ini kita atur dulu ya. Tadi belum atur line spacingnya, kita lupa tadi ya, menjadi 0 seperti ini. Oke. Lalu kita pergi ke daftar isi, kita pilih menu referensi, lalu kita ke fitur table of content. Kita pilih yang pilihan pertama ini, automatic table 1. Nah, secara otomatis akan muncul daftar isinya. Kita edit dulu. Kita hapus dulu ini gambarnya, lalu kita ulang saja. Daftar isi. Kita pilih ini, lalu kita pergi ke menu referensi, kita pilih table of content, kita pilih automatic table 1, kita edit lagi. Bagian kontennya ini kita hapus seperti ini. Selanjutnya kita atur lagi posisinya. Sebelum itu kita edit dulu. Oke, ukuran 12. Lalu kita blok ini bab 1 pendahuluan. Oke, kemudian ini kita bold dulu seperti ini. Kita buat lagi. Kita edit dulu. Seperti ini.
Oke, selanjutnya kita blok bab 1 ini. Nah, kelebihan dari daftar isi secara otomatis ini memudahkan kita untuk menggunakan fungsi table content yang lebih mudah jika ada halaman yang ingin kita rubah, maka kita bisa update sehingga langsung bisa disesuaikan. Oke, sekian hasil video saya yang menjelaskan bagaimana membuat daftar isi secara manual dan secara otomatis. Terima kasih.